Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Sahabat versi Jabar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an banyak sekali menyebutkan firman-firman yang berkaitan dengan masalah larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Larangan A, larangan B, larangan C. Banyak orang yang justru melakukan larangan itu. Dan orang yang melakukan larangan itu disebut dengan kemaksiatan. Sehingga Imam Al-Maraghi dalam tafsirnya menyebutkan yang disebut dengan maksiat adalah al-khariju anit ta'ah. Dia keluar daripada ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika seseorang keluar dari ketaatan, maka orang tersebut itu pada prinsipnya dia sedang bermaksiat. Nah, ada beberapa alasan mengapa orang bermaksiat. Ada pangkal-pangkal asal orang itu bermaksiat. Menurut Al-Fudayl bin Iyad, salah seorang ahli tafsir, gurunya Imam Syafi'i berkata seperti ini. Aslul maksiati salah satu asya. Asal kemaksiatan itu 3 perkara. Yang pertama adalah al-kibru. Yang kedua al-harsu. Dan yang ketiga al-hasadu. Asal kemaksiatan itu 3. Yang pertama kesombongan. Yang kedua adalah al-harsu, tamak. Dan yang ketiga adalah al-hasadu, hasud, iri, dengki. Yang pertama, orang bermaksiat karena al-kibru, karena kesombongan. Inilah pangkalnya. Jadi, kesombongan itu timbul karena dia merasa lebih daripada yang lain. Bisa karena lebih hartanya, lebih fisiknya. Yang paling bahaya adalah kesombongan intelektual, kesombongan pikiran, kesombongan ilmu. Ini yang paling bahaya. Karena apa? Karena merasa bahwa orang lain tidak punya ilmu. Padahal di atas langit ada langit. Nah, dilihat siapa makhluk Allah yang pertama kali sombong. Dalam Al-Quran disebutkan, makhluk Allah yang pertama kali sombong itu adalah iblis. Ketika iblis disuruh sujud oleh Allah. Wa idz qala lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Ketika Allah berfirman kepada malaikat, menyuruh para malaikat, sujudlah. Fasajadu. Semuanya sujud illa iblis, kecuali iblis. Mengapa? Aba wastakbaro. Aba, dia menolak. Wastakbaro, dan dia merasa lebih besar daripada Adam. Dia merasa lebih mulia daripada Adam. Mengapa? Karena iblis, dia merasa bahwa Adam itu lebih rendah. Allah menciptakanku dari api, sedangkan Adam diciptakan dari tanah. Iblis merasa beranggapan bahwa api lebih mulia daripada tanah. Sehingga iblis tidak mau untuk bersujud kepada Adam. Nah, inilah kesombongan yang pertama itu. Dan turun-temurun kepada makhluk Allah yang lainnya, kepada manusia. Banyak sekali manusia yang merasa lebih besar daripada yang lainnya. Dia merasa bahwa orang yang lain itu tidak ada apa-apanya. Ketika diberitahu bahwa itu udah salah. Ketika diberitahu bahwa itu tidak benar. Dia tidak merasa itu salah. Karena apa? Karena yang memberitahunya ini orangnya siapa. Kadang seperti itu kan. Ketika Fir'aun diberitahu oleh Nabi Musa bahwa itu salah. Fir'aun kan tidak mau taat. Karena apa? Yang menyuruh
Yang melarang adalah anak angkatnya sendiri. Dan dia merasa bahwa anak angkat sendiri itu memiliki ilmu di bawah dia. Sehingga dia bermaksiat kepada Allah dengan kesombongannya. Yang paling bahaya adalah ketika dia merasa bahwa apa yang dia lakukan itu selalu benar. Bahkan dia melakukan kemaksiatan itu beranggapan itu adalah kebenaran. Itu yang paling bahaya. Mengapa? Kalau orang sudah merasa bahwa kemaksiatan itu benar, itulah kesombongan. Ya. Dan banyak sekali orang itu melakukan kemaksiatan karena kesombongan yang ada dalam dirinya. Naudzubillah min dzalik. Kemudian yang kedua, orang bermaksiat karena al-harsu. Apa itu al-harsu? Al-harsu artinya tamak. Ketamakan. Dia tidak cukup dengan apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Dia merasa bahwa Allah sudah mendolimi dia. Sehingga dia tamak. Ketika Allah memberikan rezeki A, rezeki B, dan sebagainya. Kemudian dia tidak merasa bahwa itu adalah sesuatu yang terbaik oleh Allah berikan pada dia. Sehingga dia mencari yang lain. Yang akhirnya dia melakukan kemaksiatan. Dia mencuri, dia mencopet, dan sebagainya. Itu ketamakan. Nah, ketamakan ini muncul karena biasanya dorongan yang lain juga gitu kan. Biasanya ada dorongan yang lain, bukan hanya dari dia saja, tapi dorongan-dorongan yang lain. Ketika dia melihat ada orang, misalkan orang tersebut ada di bawah dia, tetapi rezekinya lebih banyak daripada dia, sehingga dia berusaha agar sama dengan dia. Yang akhirnya dia melakukan hal yang dilarang. Itulah kemaksiatan, ketamakan. Ya. Bahkan mungkin bisa jadi dalam masalah ibadah pun itu seringkali orang itu tamak. Ya, artian beginilah. Ketika ada 3 sahabat yang datang kepada Rasulullah SAW. Kemudian bertanya kepada Siti Aisyah, bagaimana ibadah Rasulullah? Kemudian Aisyah berkata, Rasul seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, kemudian ketiga orang itu berkata, Rasul saja yang diampuni dosanya, ibadahnya seperti itu. Apalagi saya yang memang tidak dijamin masuk surga. Kemudian yang pertama berkata, saya akan sholat semalam suntuk dan tidak akan tidur. Yang pertama, ana usolli wala anama. Kemudian yang kedua, anna asumud dahra walam uftir. Aku akan saum 1 hari 1 malam dan tidak akan berbuka. Kemudian yang ketiga, anna la atajawwajun nisaa. Aku tidak akan menikah dengan perempuan. Nah, kalau kita melihat, itu kan sesuatu yang bagus menurut orang itu, menurut ketiga orang tersebut. Tetapi menurut Rasul itu adalah salah. Rasul memanggil ketiga sahabat itu. Antumul ladzi qultum kada wa kada. Kalian yang berkata seperti ini, seperti ini, seperti ini. Padahal akulah orang yang paling takwa kepada Allah. Aku orang yang paling takut kepada Allah. Anna usolli wa anna anubu. Saya sholat, saya pun tidur. Anna asumu wa anna uftiru. Saya saum dan saya pun berbuka. Wa anna atajawwajun nisaa. Dan aku pun menikahi perempuan. Nah, Rasul melarang orang untuk tamak dalam hal-hal yang dilarang dalam agama. Walaupun benar menurut dia, tapi itu salah menurut aturan agama. Jadi ibadah memang harus serius. Tetapi jangan sampai keseriusan itu, semangat kita untuk beribadah, justru melanggar aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, orang bermaksiat dikarenakan al-hasadu, karenakan hasud, iri, dengki. Seperti contoh kasus tadi, iblis dia itu dengki kepada Allah kepada Adam. Iri dengki.
Iblis dengki. Mengapa yang diperintahkan untuk disujudi itu Adam, bukan dia? Nah, rasa dengki itu menyebabkan iblis bermaksiat, tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Contoh yang lain, Abu Lahab, Abu Jahal, itu timbul dengki dalam dirinya. Ya. Kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad. Sehingga dia berusaha agar Nabi Muhammad itu jatuh. Dia melakukan hal-hal itu. Itu kemaksiatan. Jadi kalau orang itu dengki, maka dia akan berusaha menjatuhkan orang yang didengkiannya. Dengan berbagai macam cara. Bisa dengan memfitnah. Bisa dengan menyebarkan hoax dan sebagainya. Yang pada akhirnya, ketika orang yang didengki oleh dia itu hancur, dia akan senang. Makanya Rasulullah SAW, ya, ketika orang yang dengki itu, Rasul berkata seperti ini, Iyyakum wal hasada, hendaklah kalian berhati-hati terhadap hasud. Fa innal hasada yakulul hasanati kama takulun naru al hatoba. Hendaklah kalian berhati-hati terhadap hasud. Karena apa? Karena hasud itu memakan kebaikan yang dia lakukan seperti api memakan kayu bakar. Nah, inilah kehasudan yang timbul, yang pada akhirnya timbul kemaksiatan-kemaksiatan yang lainnya. Dia akan memfitnah tadi disebutkan, dia akan menyakiti, bahkan dia bisa jadi membunuh orang karena hasud. Nah, tetapi walaupun hasud itu dilarang gitu ya, boleh juga sih kita hasud. La hasada, tidak boleh hasud illa fisnain, kecuali kepada dua orang. Siapa? Yang pertama, orang yang diberikan ilmu oleh Allah, dengan ilmunya dia menyampaikan kepada orang lain, dia mengamalkan. Kita wajib hasud pada orang tersebut, dalam artian kita ingin seperti dia. Ya. Ada orang yang soleh, orang yang rajin ibadah, kita ingin seperti dia kan? Itu boleh kita itu hasud seperti itu. Kemudian yang kedua, hasud kepada orang yang kaya, kemudian dia mendermakan hartanya, menginfakkan hartanya gitu. Kita wajib hasud kepada orang tersebut. Mengapa? Ya karena dia diberikan kelebihan oleh Allah, tapi dia justru memberikan harta yang diberikan oleh Allah pada dia itu, dia berikan kepada orang yang membutuhkan. Fisabilillah dan sebagainya. Itu tidak boleh hasud kecuali kepada dua perkara. Nah, ya hasud boleh kepada dua perkara. Yang lain tidak boleh. Sahabat versi Jabar yang dimaksud Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itulah 3 alasan mengapa orang bermaksiat. Pertama adalah al-kibru, sombong. Yang kedua adalah al-harsyu, ketamakan. Dan yang ketiga adalah hasud, iri, dengki. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari ketiga sifat itu dan kita menjaga agar hati kita tidak ada rasa takabur sedikit pun, tidak ada rasa tamak sedikit pun, dan juga tidak ada rasa hasud sedikit pun, karena ketiga macam inilah yang menyebabkan kita bermaksiat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu barangkali yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan juga manfaatnya. Allahu yakhudhu bi'aidina ila ma fihi khairul Islam wal muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.